sekarang saya mau ngobrol tentang program dan kinerja Ibu sebagai Gubernur Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas rata-rata nasional. Kok bisa, Bu? Ini sebetulnya data BPS baru saja, Ya. baru 3 hari yang lalu. Ya. Karena ini data per semester 1. Per semester 1 2022 year on year dari semester 1 2021. Alhamdulillah pertumbuhan year on year ini 69,2%. Ya. Kalau nasional 35,5%. Ada proses yang terus bertumbuh dari semangat yang luar biasa dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur, seluruh. Sering bersapa dengan para pengusaha penting, sering bersapa dengan petani penting, sering bersapa dengan peternak penting, sering bersapa dengan pelaku UMKM sangat penting. Menyiapkan format-format akses bagi pelaku UMKM di Jawa Timur sangat penting, karena PDRB Jawa Timur itu 57,81% disupport oleh UMKM. Maka berbagai platform yang sudah membantu melakukan pendampingan dan kemudian membantu market access itu juga sangat berharga bagi penguatan jejaring UMKM yang ada di Jawa Timur. Satu hal yang mungkin tidak banyak dilakukan provinsi lain adalah bahwa surplus perdagangan di Jawa Timur itu sangat besar disupport oleh perdagangan antar provinsi dan antar pulau. Maka setiap bulan kita melakukan misi dagang ke berbagai provinsi. Kadang atau sebagian besar saya, tapi kalau saya tidak bisa datang, Pak Wagub datang gitu. Kita memastikan bahwa kalau misi dagang jangan sampai gubernur atau wagub tidak datang. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya selalu sampaikan, kita itu kasih modal juga tidak, karena mereka sudah bisa akses sendiri. Paling kalau usaha kecil, usaha mikro ada support subsidi bunga dari insentif untuk bank UMKM misalnya, itu ada insentifnya itu dari APBD tentu. Dari APBD dikasih insentif supaya interestnya bisa 3% per tahun. Jadi itu interest yang 3% karena ada insentif dari APBD provinsi. Itu diikuti oleh kabupaten kota. Ada yang kabupaten kota bisa memberikan insentif sehingga interestnya 1% per tahun. Itu bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil relatif bisa memberikan support pada mereka. Perdagangan antar pulau, antar provinsi yang kita lakukan tiap bulan itu juga diikuti oleh pelaku-pelaku UMKM dan juga usaha-usaha besar. Karena banyak di antara mereka yang memang sudah terkonfirmasi ada provinsi yang dimana kita justru pada posisi surplusnya di provinsi mitra dagang gitu. Jadi kita minus. Itu misalnya dengan Kalsel dan Kaltim. Karena banyak sekali perusahaan di Jawa Timur yang membeli batu bara dari sana. Tetapi bahwa untuk logistik sebagian besar 16 provinsi lah di Indonesia Timur itu dari Jawa Timur sebagian besar. Ini bagian penting yang harus kita jaga, kita kawal betapa bahwa komunikasi di antara trader and buyer itu harus kita jaga. Ada daerah-daerah di mana kita tidak terlalu signifikan perdagangan kita. Itu daerah-daerah di wilayah Sumatera misalnya. Tapi ketika kemudian kita melihat satu provinsi, oh dulu selama setahun tercatat perdagangan sekian. Itu selama 8 jam kita bisa 3 kali lipat dari yang setahun perdagangan itu. Kan sebelum kita melakukan misi dagang biasanya dari kedua provinsi itu cacakan dulu produk-produk barang-barang apa yang paling diminati oleh antar dua provinsi, sehingga pada saat misi dagang kita akan membawa produsen-produsen atau produk-produk yang memang sesuai dengan tim pendahulu itu produk yang paling diminati. Dari kedua provinsi melakukan hal yang sama.
Nah, inilah yang surplus perdagangan Provinsi Jawa Timur cukup signifikan tuh dari perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Kemarin sekian lama 1,5 tahun kan sempat lesu ya Bu ya perekonomiannya Bu ya. Terus gimana Jawa Timur sampai kemudian titik tolak kemudian langsung melesat gitu lah Bu? Begini, kita bersyukur kembali bahwa kalau pertumbuhan ekonomi nasional year on year pada semester 1 ini kan 5,44, Jawa Timur 5,74. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa hal yang paling signifikan adalah perasaan, semangat, dan soliditas di antara seluruh elemen yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya rasa Forkopimda sangat solid di antara pemerintah provinsi, kemudian DPRD, juga Pangdam, Kapolda, Kajati. Saya rasa kita membangun soliditas yang luar biasa dengan Pak Pangku Armada 2, Pangdivif 2 Kostrat, kita sangat solid. Ini akan menjadi penguat di seluruh kabupaten kota. Akhirnya Bupati Wali Kota bersama Dandim Kapolres ini terjaga soliditas yang sangat baik. Inilah yang menjadikan salah satu alasan kenapa investasi di Jawa Timur cukup signifikan. Tadi saya menyampaikan year on year bahwa investasi ini yang dirilis oleh BKPM itu pertumbuhannya kita 69,2%, kemudian nasional 35,5%. Ini bagian dari kebersamaan, kekuatan, dan semangat yang luar biasa. Menurut saya pentahelix approach itu bagian yang insya Allah selalu dijaga oleh kawan-kawan. Bagaimana perguruan tinggi berperan serta, private sector berperan serta, media menyatu, masyarakat menyatu, dan ini diikuti oleh kita melakukan program Gowes Pen. Itu Gowes Pen itu Gowes untuk proses bagaimana kita bisa melakukan penguatan dari proses ekonomi yang harus kita bangun bersama. Nah, ini dilakukan oleh seluruh hampir semua instansi vertikal. Jadi kita Gowes pemulihan ekonomi nasional, kita sebut memang begitu. Gowes pemulihan ekonomi nasional itu biasanya kita 3-4 kilo kita berhenti di pasar, 3-4 kilo kita berhenti di produk UMKM mana, 3-4 kilo kita ada di tempat wisata, 3-4 kilo kalau waktu itu di mana Blitar ya kita ke makam Bung Karno, setelah itu kita ke wisata Blimbing misalnya. Tapi endingnya kita di pendopo, dan di pendopo itu Kanwil BPN bagi sertifikat, kemudian BPJS Ketenagakerjaan bagi premi, dan misalnya bank-bank Himbara itu berbagi kur, Bank Jatim, Bank UMKM juga membagi kur, dan seterusnya. Jadi program itu memang disiapkan di satu titik setelah Gowes itu. Kalau dinas perkebunan mereka biasanya berbagi bibit gitu, bibit yang banyak dibagi itu kopi dan kakao. Nanti yang dinas kehutanan juga berbagi sesuai dengan kedinasannya, KKP juga begitu. Itulah yang kita sebut Gowes pemulihan ekonomi nasional, dan itu tiap Sabtu Minggu kita jalan. Kenapa itu harus kita lakukan? Kita ingin bangun semangat kebangkitan dari seluruh kelesuan yang mereka masih rasakan. Jadi mereka yang merasakan betapa dampak dari badai COVID itu menerjang banyak lini. Nah, itu yang harus bersama-sama kita bangun kebangkitan semangat semuanya. Biasanya pada saat Gowes Pen itu kepala perwakilan BI ikut, OJK ikut, pokoknya menyatu deh. Kita bersama-sama ingin membangun semangat bangkitnya pemulihan ekonomi nasional bersama-sama. Nah, ini saya rasa social capital yang dimiliki oleh Jawa Timur memang luar biasa.